Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Wakil Gubernur Provinsi Jambi yang hadir di tengah kita, ikut merasakan kebahagiaan wisuda sarjana Mambaul Ulum pada hari yang berbahagia ini. Yang kami hormati Ketua Kopertes Wilayah 13, yang saya hormati Ketua Yayasan Mambaul Ulum dan penasehat Mambaul Ulum. Kemudian yang saya hormati Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Mambaul Ulum, teman-teman para ketua STAI, IAI, Institut Agama Islam swasta dan STIT di seluruh Provinsi Jambi dalam wilayah Kopertais 13, para wakil ketua 1, 2, dan 3, dan seluruh staf administrasi, ketua Kaprodi, MPI, dan PGMI, saudara wisudawan wisudawati yang hari ini berbahagia lahir dan batin. Demikian juga para orang tua yang tengah berbahagia pada hari ini, yang tentunya tidak terukur dengan uang apa yang sudah dijalankan selama anak tercinta mengikuti pendidikan di Mambaul Ulum ini. Para mahasiswa yang hari ini hadir pada kesempatan berbahagia ini, yang tentu saja juga akan menyusul menjadi sarjana-sarjana baru kelak tahun yang akan datang atau tahun-tahun berikutnya. Hadirin hadirat yang berbahagia, pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas satu izin dan rencananya. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di tempat ini, tempat yang bersahaja, dalam rangka menghadiri yaitu wisuda sarjana STIT Mambaul Ulum pada tahun 2021 Masehi. Bapak Wakil Gubernur yang kami muliakan serta seluruh hadirin yang berbahagia, kami mendapat sebuah sanjungan di mana diminta untuk menyampaikan orasi ilmiah pada kesempatan yang berbahagia ini. Namun demikian, kami juga mohon maaf karena tidak sempat hadir langsung secara offline menyampaikan orasi ini di tengah kita semua. Karena pada waktu yang sama kami ada kegiatan di luar kota, kegiatan akademis juga. Jadi mohon sekali lagi dimaafkan ketidakhadiran kami. Namun demikian, karena kita hari ini adalah berada di era digital, kita bisa lakukan dengan cara virtual atau juga cara online, dan juga atau melalui relay dan delay yang langsung atau tidak langsung. Hari ini kami siapkan rekaman orasi ilmiah yang sudah kami siapkan beberapa waktu yang lalu khusus untuk acara orasi ilmiah pada kesempatan wisuda sarjana Mambaul Ulum kali ini. Kepada kami dimintakan untuk menyampaikan judul orasi ilmiah yaitu Kepemimpinan Pendidikan di Era Digital. Bapak Wakil Gubernur, hadirin yang berbahagia, bicara era digital seperti yang kita alami pada hari ini, setidaknya ada 3 hal yang harus kita perhatikan dan kita menjadikan sebuah sandaran di dalam menatap lebih dalam, lebih jauh tentang era digital ini, yaitu di mana era masyarakat hidup dalam jaringan teknologi yang diindikasikan yaitu serba masyarakat hidup dalam literasi teknologi. Artinya literasi itu dalam perspektif softwarenya, teknologi itu adalah hardwarenya. Maka itu ada yang mengatakan itu disatukan dengan istilah literasi teknologi. Jadi orang hari ini berpikir, merasa, berbuat, melangkah, apapun itu pasti hidup dengan serba literasi teknologi. Nah, hari inilah memasuki gerbang besar menuju ruang yang lebih besar, big technology, yaitu ruang teknologi yang besar, di mana tidak ada lagi manusia yang berjarak, yang dibedakan waktu,
tempat, ruang, bahkan dunia. Kita bisa bekerja bersamaan, misal teman-teman dengan teman-teman di Amerika, di Jerman, di Perancis, di Cina. Jadi tidak lagi tempat itu menjadi masalah, problem. Jadi kita sudah menjadi bagian dari masyarakat dunia. Ini menjadi suatu indikator pertama. Yang kedua, orang hidup dan serba jaringan. Artinya yang menentukan kualitas, kapasitas, kemudian survive-nya seseorang hari ini itu jaringan. Jadi kalau kita sekarang hidup walaupun di kampung, di desa, di hutan belantara, asal ada jaringan itu sama dengan di kota metropolitan. Sama. Jadi walaupun hidup di ibu kota yang besar sekalipun, yang ramai, yang penuh dengan gedung bertingkat segala macam, mewah, ya, kendaraan bagus, tapi kalau nggak ada jaringan, sama dengan hidup di kampung, di desa itu. Nah, jadi maka orang melihat bahwa bukanlah tempat yang mewah, yang berkelas, itu yang menjadi ukuran hidup hari ini. Yang dikatakan orang yang berada pada posisi terdepan, survive dalam kehidupan bumi hari ini. Tidak. Tapi justru orang yang punya jaringan. Nah, jadi jaringan itulah yang menentukan kualitas hidup, survive-nya seseorang, dan kapasitas seseorang. Jadi walaupun pakai jas, mentereng, pakai mobil, tapi kalau jaringan Android-nya nggak ada, pakai laptop nggak bisa, kemudian menghubungi kemana-mana nggak punya jaringan, itu sama dengan kita hidup di kampung. Yang ketiga, kehidupan kita berada serba elektrik. Elektrik itu adalah serba, yaitu listrik, atau juga energi-energi lain yang sekarang juga sudah mulai berubah, bukan saja elektrik, tapi bahkan juga pada matahari, kemudian energi-energi lain yang terbarukan. Yang tentu yang tidak habis adalah matahari, intinya gitu ya. Itu karena energi daripada Allah SWT. Bapak Ibu sekalian, saudara yang berbahagia, ada 4 tantangan pendidikan di era digital ini yang tentu juga tidak mungkin kita hindari. Kita juga harus melangkah dengan kepastian. Pertama adalah kita dihadapkan dengan diving into the unknown. Kita bagaikan dihadapkan dengan suasana menyelam. Dan yang kita selami itu sesuatu yang tidak kita ketahui gitu. Kedalamannya berapa, kemudian ada apa di dalam laut itu, kemudian bagaimana kita bisa menaklukkan laut itu. Itu hari ini seperti itu. Kita sedang masuk merambah dalam era dunia jadi digital. Kita bagaikan menyelam kedalaman laut. Maka itu yang perlu kita siapkan adalah mental kita, skill kita, pengetahuan kita. Walaupun dengan suasana yang tanpa kita ketahui, tapi kita siap dengan mental itu yang paling pertama. Karena banyak sekali orang yang istilahnya itu shock ya. Shock itu kaget, kemudian dia stres. Kalau istilah Alvin Toffler itu apa? Future shock. Nah, sekarang terjadi apa yang dikatakan Alvin Toffler itu, peramal masa depan itu. Dia katakan manusia akan dihadapkan dengan satu saat, yaitu future shock, yaitu masa depan yang terpenuh dengan kagetan-kagetan, kejutan-kejutan, lompatan-lompatan. Demikian juga di dunia pendidikan. Banyak guru yang masih gaptek, yang belum bisa mengelola laptopnya dengan baik, mengelola PC-nya, ya, komputernya dengan baik. Masih banyak dosen-dosen juga yang belum siap masuk dalam dunia digital ini, membuat bahan ajar, menyiapkan rencana pembelajaran, menggunakan metode-metode, model, media yang terkini, katakan begitu, yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan, tagihan-tagihan daripada pembelajaran. Ini akan kaget, tapi juga hal-hal seperti ini kan akan terbiasa. Jadi hal-hal kaget itu karena kita memang sebagai manusia biasa yang lemah, yang ketika dihadapkan dengan sesuatu yang baru, selalu kita dihadapkan dengan suasana yang shock. Shock itu kagetan-kagetan, kejutan-kejutan. Itulah dunia, harus siap dengan suasana shock itu, kaget itu. Inilah era digital yang memang membawa kita dalam dunia baru. Yang kedua, kita juga dihadapkan dengan tantangan embracing the world of technology. Kita dipaksa harus merangkul teknologi. Kalau dulu kita hanya merangkul orang, merangkul kelompok, ya. Nah, sekarang teknologi kita jadikan rangkulan kita. Yang ketiga, kita dihadapkan dengan dunia yang finding new benchmark. Hari ini semuanya serba punya tolak ukur, serba punya pembanding. Jadi kita hidup dalam ukuran-ukuran.
Jadi orang yang hidup hanya istilahnya pasrah dengan nasib keadaan, itu tidak bisa eksis hari ini. Jadi dalam dunia pendidikan juga begitu, semua harus terukur. Pembelajaran yang dilakukan dalam satu sesi, katakan begitu, itu harus terukur. Rencana yang disiapkan, kemudian proses yang dijalankan, evaluasi yang dilakukan, semua terukur. Demikian juga kepemimpinan. Sebagai seorang leader yang hidup dalam era digital ini, atau istilah leadership itu, leader, semua terukur. Ketika merencanakan sesuatu terukur, ketika dia melaksanakan terukur. Yang keempat, betting on the human. Betting on the human ini adalah kita bertaruh, bersaing, berkompetisi dengan robotik, komputer. Sebuah komputer yang nanti akan diturunkan menjadi robot, ya, yang menggantikan tenaga manusia. Inilah nanti saingan kita, inilah nanti kompetitor kita di era digital ini ke depan. Kenapa? Karena di situ mereka punya AI, yaitu artificial intelligence. Nah, artificial intelligence itu dia mengadopsi apa-apa yang menjadi kapasitas manusia diturunkan kepada mesin atau diturunkan pada robot. Sehingga kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual itu bisa diganti oleh robot, direkam melalui memori. Nah, ke depan guru itu bisa digantikan oleh robot. Jadi direkam nanti memori Bapak Ibu sekalian dalam bentuk artificial intelligence itu, dimasukkan ke memori yang big data, itu data yang luar biasa bisa ditampung oleh robot itu. Dia tampil di depan kelas mengajarkan peserta didik kita, persis lebih hebat dari kita malah nanti dalam tampilan dan performanya. Jadi kompetitor kita nanti adalah robot-robot itu. Jika di era digital ini akan digantikan oleh robot-robot yang melebihi dari kapasitas manusia. Ini kepemimpinan pendidikan di era digital, yaitu adalah kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh seorang pemimpin yang berbasis literasi teknologi untuk mempengaruhi orang-orang dalam institusi pendidikan yang diarahkan mencapai tujuan. Nah, ini istilah leadership. Jadi istilahnya ada literasi teknologi yang digunakan oleh pemimpin di dalam mempengaruhi itu artinya mengajak, menyuruh, mendorong. Kalau istilah Tuduri Handayani itu apa? Ada di depan, di tengah, di belakang. Di depan dia sebagai lokomotor, di tengah dia sebagai inspirator, di belakang dia sebagai motivator. Nah, inilah yang didorong oleh seorang pemimpin melalui literasi teknologi. Jadi pemimpin dengan bawahan sebenarnya di era virtual ini bisa lebih dekat. Setiap saat pemimpin bisa mengontrol di mana ini stafnya, di mana nih dosen A, dosen B, segala macam. Dengan medsos, apakah dengan WA, SMS, telepon, atau juga yang lain-lain, di IG, ya, FB dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang berikutnya kita bicara fungsi pemimpin, yaitu kita kutip di sini adalah dari Ralph Nader. Ralph Nader ini adalah orang yang berpengaruh, 100 orang yang berpengaruh di Amerika di dalam dunia menulis, demikian juga pelatihan dan dunia pendidikan. Buku yang terkenal yang beliau punya adalah Action for a Change. Ralph Nader ini tentang fungsi pemimpin, dan ini menarik, bisa kita ungkap. Katanya, I start with the premise that the function of leadership is to produce more leaders, not more followers. Saya memulai uraian di mana fungsi seorang pemimpin adalah memproduk pemimpin juga, leader. Jadi fungsi seorang pemimpin itu melahirkan para leader di bidangnya masing-masing. Dia sebenarnya adalah pemimpin. Jadi mereka yang kita lahirkan dalam sebuah lembaga atau institusi adalah kita melahirkan pemimpin. Nah, kebanyakan kita yang kita filosofikan adalah melahirkan follower, pengikut, melahirkan murid-murid yang banyak, menjadi outputnya alumni. Nah, ternyata Schneider mengatakan kita harus melahirkan mereka pemimpin-pemimpin. Jadi apapun nanti mereka ketika kembali ke masyarakat, mereka adalah pemimpin kerjanya, pemimpin dunia usahanya. Nah, selama ini kita memahami adalah apa yang kita keluarkan, kita outputkan itu, outcome-kan itu lebih pada follower yang merupakan produk dari sebuah lembaga. Ternyata Nader memberikan sebuah pemikiran yang cukup menantang, adalah mereka adalah pemimpin. Artinya kalau kita siapkan dan kita lahirkan menjadi pemimpin, maka tentu gaya pemimpin, seorang pemimpin pun
yang melahirkan pemimpin perlu perubahan dan penyesuaian. Jadi kita mindsetnya kita sesuaikan dengan gaya-gaya hari ini. Mereka adalah para leader of the world, pemimpin dunia atau pemimpin dunianya gitu ya, secara lebih spesifik atau spesial. Jadi walaupun bukan dunia secara keseluruhan, tapi mereka adalah pemimpin dunianya secara lokal, individual, atau juga secara sosial. Bapak Ibu sekalian, ada 5 karakter kunci ya, yang menjadi juga gaya kepemimpinan dalam era digital ini ya. Style of a leadership. Ini yang pertama adalah pertama, inspires others. Jadi pemimpin bukan saja dia hanya mempengaruhi, menyuruh dan sebagainya, tapi juga inspirasi, inspirator. Punya gagasan yang kaya, punya ide, punya inovasi, punya kreasi, dan produktif. Jadi mereka bukan saja memberikan inspirasi, gagasan-gagasan dalam memberikan dorongan, prestasi kepada bawahan, pada lembaga dan institusi, tapi juga inspirasi dalam mereka membuat suatu inovasi dan kreasi-kreasi baru. Jadi inilah ditagih pada seorang pemimpin. Yang kedua, leverage teknologi, optimalisasi menggunakan teknologi. Nah, mereka menggunakan, kalau tadi istilah, merangkul teknologi dalam segala segmen kehidupan. Inilah yang disilahkan dengan pemimpin itu. Jadi teknologi ini sudah memang bukan suatu yang katakan istimewa ya, karena itu sudah merupakan bagian dari hidup kita. Yang ketiga, encourage ya. Encourage ini adalah saling membesarkan secara kolaboratif. Artinya besar itu secara bersama. Nah, di era jaringan ini kita tidak bisa hidup sendiri. Jadi orang siapapun dimanapun hidup dengan jaringan itu artinya hidup bersama. Artinya dengan cara demikian dia harus saling membesarkan, saling mensukseskan, saling mendorong untuk maju. Yang keempat adalah drive innovation. Nah, ini tadi ya sudah saya sampaikan bahwa seorang pemimpin adalah yang mendorong, yang menciptakan, mengkondisikan, membingkai sebuah inovasi. Jadi sebuah pembaharuan, sebuah gerakan kemajuan, itu memang inovasinya dari pimpinan. Karena ada pimpinan yang menunggu dan menunggu. Kalau tidak didorong, tidak diingatkan, tidak dibangunkan, nggak bergerak. Ada yang seperti itu. Dalam era digital, kalau pemimpin ada yang masih menunggu, ya, dengan sabar, dengan ikhlas, wah, saya kira ini habis ini seorang pemimpin seperti ini, kolab dia, dan tentu juga dia teralinasi dalam kompetisi dunia dan lingkungannya gitu. Jadi pemimpin dia harus inovasi, baik gagasan, tindakan, perbuatan, dan berbagai kebijakan yang orang belum pikirkan, dia sudah 7 langkah memikirkan apa yang harus dilakukan ke depan. Yang terakhir adalah seorang pemimpin dengan gayanya adalah manajemen risk. Risk adalah risiko, dia bisa mengelola. Bisa mengelola itu artinya bisa memanfaatkan risiko-risiko yang terjadi. Tentu dia sudah punya sebuah pertimbangan, pemikiran, bagaimana sampai tujuan dengan target ukuran tertentu. Di dalam mengambil kebijakan itu secara terukur. Pak Wakil Gubernur, hadirin yang kami muliakan, demikianlah orasi ilmiah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Tentu saja masih banyak yang harus kita kemukakan kalau kita bicara tentang era digital ini, terlebih pada kepemimpinan pendidikan yang menjadi tagihan bagi kita semua, tagihan bagi dunia secara global, yang mana kalau bicara tentang kualitas SDM, teknologi, budaya global, dan kompetisi global, kita tidak bisa melepaskan dari dunia pendidikan, wabil khusus pada aspek kepemimpinan dan manajerial dunia pendidikan. Oleh karena itu, apa yang kami sampaikan ini tentu saja adalah bagian-bagian yang penting dari sebuah kepemimpinan di era digital ini, yang merupakan sebuah tagihan utama dalam dunia pendidikan. Demikian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam virtual.